Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita mau pergi ke Museum Brawijaya. Jadi buat kalian yang melewati Jalan Ijen, pasti udah nggak asing dengan Museum Brawijaya ini, karena Museum Brawijaya ini terletak di Jalan Besar Ijen nomor 25A Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Nah, jadi di depannya Museum Brawijaya ini sudah ada senjata-senjata perang gitu, karena memang Museum Brawijaya ini merupakan museum militer yang berada di Malang ya. Nah, jadi di depannya sini juga ada alat-alat perang gitu. Nah, ini dia di tampak depan dari Museum Brawijaya. Jadi di halaman depan ini itu nama senjatanya itu Agneyastraloka, yang diartikan sebagai tempat atau senjata yang diperoleh dari api revolusi 1945. Nah, jadi di depannya sini itu ada tank buatan Jepang, kemudian ada senjata penangkis serangan udara, kemudian ada meriam, ada tank amfibi, dan juga ada patung Jenderal Sudirman ya di depannya sini. Nah, terus ini ada tank amfibi AM Truk LVT yang dulunya itu pernah digunakan oleh tentara Belanda yang mau menduduki kota Malang, guys. Jadi ini itu digunain oleh para tentara Belanda yang mau menduduki kota Malang pada saat itu, pada masa perang kemerdekaan. Namun usaha ini itu mengalami perlawanan di Jalan Salak, karena di sekitar lapangan pacuan kuda tentara Belanda itu, guys, yang mempunyai persenjataan lengkap, pasukan tripnya itu senjatanya itu sangat minim, sehingga pada saat itu mengakibatkan 35 orang pasukan trip gugur. Nah, terus jenazahnya para anggota pasukan trip itu dikuburkan secara massal di sebelah utara ujung timurnya Jalan Salak. Dan tempat ini sekarang itu dikenal sebagai Taman Makam Pahlawan Trip Malang. Jadi kalian yang orang Malang pasti tahu ya dengan Taman Makam Pahlawan Trip. Nah, kemudian di depan situ tadi, di depannya pintu masuk itu ada patung Jenderal Sudirman, yang dimaksudkan untuk mengabadikan dan mengenang jasa-jasanya Panglima Besar Jenderal Sudirman, guys. Nah, ini kita sudah berada di lobi depannya, di ruang lobi. Jadi di ruang lobi ini ada R1 alias ruang koleksi 1 dan juga ruang koleksi 2. Nah, jadi di ruangan ini itu terdapat perangkat-perangkat lambang-lambang Kodam di Indonesia. Nanti kita bakalan lihat. Nah, kemudian di depan sini ini ada senjata juga, guys. Ini berbagai macam senjata yang digunakan para pahlawan kita. Dan kemudian di sebelah kanan sini juga ada foto-foto pahlawan. Nah, ini ada senjata-senjatanya yang digunakan untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah, kemudian ini juga ada petanya, peta daerah Malang dan sekitarnya, peta perang kemerdekaan pada 19 Desember 1948. Kemudian ini ada birawa, jadi ini ada senjata-senjata juga. Nah, ini dia, guys, senjatanya ada pistol, kemudian juga ada lambang-lambang gitu. Dan kemudian ini ada senjata-senjata mortir. Nah, ini ada tulisannya juga ya, kalian bisa skip untuk lebih jelasnya, detailnya tentang senjata-senjata koleksi yang berada di sini.
Nah, ini dia banyak banget ya. Jadi alat-alat persenjataan. Jadi ini itu senjata-senjata hasil rampasan penduduk musuh dan kantong-kantong gerilya serta garis pertahanan TKR pada Perang Kemerdekaan pada tahun 21 Juli 1947. Kemudian itu tadi juga ada pakaian dari Letkol Dr. Subandi dan Dr. Brigade 3. Nah, terus ini ada berbagai macam seperti obat-obatan gitu ya. Nah, terus ini juga ada alat penghubung seperti radio gitu. Nah, ini dia alat perhubungan radio komunikasi pada zaman dahulu ini. Jadi radio ini itu pernah digunakan oleh Denhub Brawijaya pada tahun 1945 sampai 1946, guys. Nah, kemudian ini juga ada kursi yang digunakan oleh siapa ini, guys? Oleh Gubernur Jawa Timur pada masanya pada saat itu. Nah, kemudian ini juga ada lukisan pemberangkatan tahanan Jepang, kemudian lukisan pada saat perang juga. Kemudian di sini juga terdapat foto-foto pada saat masa kita berjuang, ada masa-masa pada saat penjajahan juga. Jadi di sini itu full dengan memori pada saat berjuang melawan kemerdekaan. Jadi kalian misal masuk ke sini, kalian pasti merasakan vibes-nya itu kembali ke zaman dulu ketika sedang melakukan pembebasan dari penjajahan ya. Nah, terus ini ada juga senjata-senjata dari berbagai macam kalangan. Jadi senjata-senjata yang digunakan untuk berperang para pahlawan kita. Nah, ini dia foto-foto perjuangan pada masa zaman dulu. Pokoknya kalian kalau ke sini pasti kalian akan merasakan, oh jadi para pejuang kita itu benar-benar usahanya itu keras banget, dan kalian bakalan sangat amat menghargai para pahlawan kita yang telah gugur dan juga yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita yang saat ini kita rasakan. Karena kan kalau nggak merdeka, kalian bisa bayangin nggak sih, misal sampai sekarang itu kita masih hidup dalam penjajahan, itu pasti betapa mencekamnya, betapa tidak enaknya misal hidup di negara yang masih dalam penjajahan. Tapi alhamdulillah berkat para pejuang kita, berkat para pahlawan kita yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa, sehingga sampai sekarang itu kita bisa merasakan bagaimana hidup bebas, bagaimana hidup dengan merdeka, guys. Pokoknya kalau kalian di sini, kalian pasti bakalan bisa lebih menghargai para pahlawan kita. Nah, terus ini juga ada berbagai macam pistol. Jadi di sini itu banyak banget ya pistolnya. Kita lihat pistolnya aja udah langsung merinding karena bisa dibayangkan bagaimana mencekamnya kalau ketika berperang gitu ya. Kemudian ini ada bekas baju pahlawan yang telah berjuang. Jadi bajunya itu di display, guys, di sini untuk dipamerkan. Nah, ini ada baju-bajunya, kemudian ada bendera-benderanya para Trip Jatim, para pejuang kita di Trip Jatim yang tadi telah gugur. Jadi yang dimakamkan di Jalan Salak dan yang dikebumikan yang sekarang itu dikenal sebagai Taman Makam Pahlawan Trip Malang, guys. Jadi itu tadi pakaiannya. Dan kemudian ini juga ada foto para pahlawan, kemudian ada baju-bajunya juga. Jadi baju-baju
militer pada zaman dahulu. Kemudian ini ada juga bendera-bendera simbol-simbol pada saat zaman dahulu, guys. Kemudian ini juga ada foto-foto berbagai macam perjuangan dari tentara-tentara kita. Nah, ini jadi perjuangannya benar-benar hebat banget ya. Dan kemudian ini ada baju lagi. Ini bajunya dari mantel. Jadi ini mantel dan jam tangan milik pahlawan kita. Jadi punya Dr. Subandi. Ini jam tangannya. Jadi masih tersimpan rapi di dalam museum sini. Nah, ini jadi miliknya Dr. Subandi ya, guys. Baju-bajunya lengkap dengan pangkatnya. Kemudian nih kalau yang ini punyanya Bapak Haji Sofyan Hadi. Nah, ini dia. Kemudian ini kursi, peti kayu, babut, dan action benda-benda lainnya pada saat masa perjuangan. Ada teropong, kemudian ada kotak kayu juga, ada mesin ketik juga. Nah, jadi ketika kalian berkunjung ke sini, kalian pasti bakalan merasakan vibes zaman dulunya itu kental banget, guys. Dan kemudian ini ada uang Jepang yang dulu itu sempat beredar di Indonesia. Nah, jadi ini mata uangnya Jepang yang sempat bisa digunakan sebagai jual beli di Indonesia. Karena kan dulu sempat dijajah oleh Jepang juga. Nah, terus ini ada dokumen zaman dahulu. Jadi masa pendudukan Jepang di Nusantara itu yang saat itu masih bernama Hindia Belanda itu dimulai pada tahun 1942 ya, dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945, guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu, jadi selama itu ya kita dijajah oleh Jepang. Kemudian ini juga ada burung-burung, guys. Ini ada burung merpati yang dulunya itu digunakan sebagai kurir di daerah Komando, Ronggolawe, Lamongan, Bojonegoro dengan front Surabaya pada tahun 1946. Jadi kalau zaman sekarang itu kurirnya sudah manusia, tapi zaman dulu itu kurirnya itu burung merpati pos itu tadi yang diawetkan. Wow, keren banget ya. Jadi di zaman dahulu itu. Nah, kemudian ini juga ada meja, kursi juga, guys. Nah, terus di sini juga ada tulisan kepada para pengunjung untuk tidak meninggalkan sampah di sini. Jadi sama-sama kita menjaga kebersihan ya. Jadi jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, apalagi di museum kayak gini. Jadi nggak di museum aja sih, dimanapun. Jangan sampai membuang sampah sembarangan sehingga mengotori tempat yang kita datangi. Nah, jadi ini koleksi yang ada di ruang koleksi 1, dan untuk pintu keluarnya itu sebelah sini ya. Dan di depannya pintu keluar ini ada mobil sedan, guys. Nah, tapi sebelum ke mobilnya kita ke patung Raden Wijaya dulu yang berada di depannya R1 alias ruang koleksi 1. Nah, patungnya, patung Raden Wijaya. Dan langsung aja kita menuju ke mobil sedan keluaran pabrik DeSoto USA tahun 1941 yang dulunya itu, guys, digunakan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi 1 Jawa Timur 1946. Nah, ini dia mobil sedan buatan pabrik DeSoto USA-nya. Jadi mobilnya bagus banget ya. Jadi
nuansa-nuansa zaman dulunya itu bener-bener terlihat. Dan zaman-zaman sekarang mobil kayak gitu tuh mahal banget guys kalau ada. Karena mobilnya sekarang itu jadi mobil koleksi sih kalau mobil kayak gitu. Jadi untuk para kolektor pasti bakalan suka dan mencari-cari mobil kayak gitu. Nah terus di ruang koleksi 2 ini juga ada meja kursi, jadi ada sofanya gitu. Dan langsung aja kita masuk lewat sini. Jadi di depan pintu tadi ada tulisan masuk gitu. Dan ini ada berbagai macam lambang-lambang dari sekolah. Itu ada SMP, ada SMA juga. Kemudian ada foto-foto juga, foto-foto burgemeester. Kemudian ini ada keris sumbangan dari Majen TNI Pur Imam Utomo. Nah, ada keris-keris juga guys di sini. Nah, ini dia untuk keris-kerisnya. Jadi banyak banget ya. Nah, ini dia koleksi keris-kerisnya. Jadi berbagai macam keris-keris di sini banyak banget. Nah, ada patung-patung burungnya juga. Kemudian ada sebelah kanan itu ada bejana besi, ada meriam. Kemudian ini ada tropi-tropi gitu. Kemudian ada peralatan perang juga yang digunakan oleh pasukan Brawijaya. Nah, ini ada foto-foto Kota Malang di zaman dahulu. Ini ada fotonya Balai Kota, ada fotonya alun-alun Tugu. Nah, ini Balai Kota Museum Brawijaya dilihat dari pesawat udara pada Maret 1994. Jadi zaman dulu aja udah bisa ya melihat dari udara. Nah terus ini ada berbagai macam tropi-tropi juga guys. Nah ini dia berbagai macam tropi-tropinya. Dan kemudian ini juga ada berbagai macam alat perang guys. Ada pistol, kemudian ada bendera-bendera gitu, ada baju penugasan, baju prajurit, atau berbagai macam atribut dari Kapten Dr. Arjoko dari Jawatan Kesehatan Kodam 5 Brawijaya guys. Nah, di sebelah sini juga ada foto-fotonya juga tadi. Dan kemudian ini juga ada batu. Nah, jadi batu ini itu digunakan untuk membunuh ketua PKI oleh Bapak Slamet. Tadi di situ ada tulisannya. Nah, jadi kalian kalau misal kesini bingung sama sejarahnya, ini buat apa, ini sejarahnya apa, itu tersedia ya tulisannya di setiap sudutnya. Kalian bisa pelajari, apalagi yang suka sejarah atau sedang membutuhkan info tentang sejarah, itu bisa banget datang ke Museum Brawijaya sini. Dan kemudian ini ada berbagai macam alat perang yang digunakan untuk membebaskan Irian Jaya ya. Jadi ini ada baju-bajunya juga, ada berbagai macam atributnya. Dari mulai sepatu, baju, seragam, topi yang digunakan untuk merebut Irian Jaya pada saat itu. Nah, kemudian di sebelah sini ada patung. Dan ini ada komputer zaman dahulu guys. Jadi zaman dulu itu komputernya besar-besar kayak gini ya. Nah, ini dia. The computer are in old fashion. Jadi komputer lama,
komputer tipe 519. Dan waduh, jadi komputer zaman dulu tuh kayak gini ya, apa langsung ngetik gitu, jadi nggak ada LCD-nya, jadi kita nggak bisa lihat gitu, atau nggak bisa ngoreksi misal salah ketik itu harus nip-ek manual gitu ya. Nah terus ini komputernya gede banget. Kalau zaman sekarang ini komputer segede ini udah kayak mesin fotokopi kali ya Bu, saking besarnya. Jadi mungkin mesin fotokopi sekarang kalau di masa yang akan datang nanti bakalan dikenang sebagai sesuatu yang menarik juga dan sesuatu sebagai sejarah juga kalau di masa nanti. Kemudian ini juga ada berbagai macam atribut militer yang dipasang di figura-figuranya. Nah, kemudian di sini juga ada senjata-senjata hasil rampasan Seroja di timur-timur oleh pasukan Brawijaya tahun 1975 sampai dengan 1976, guys. Kemudian ini ada foto-fotonya Kota Malang tempo dulu. Jadi tulisannya masih Kodia Malang zaman dahulu. Jadi bener-bener bagus ya, dari dulu itu Malang emang keren banget dari segi bangunannya dan lain-lain. Nah ini dia ada saluran air minum Kota Malang. Kemudian ini juga ada, ini namanya yang besar ini namanya apa ini guys, bejana besi. Jadi ini namanya bejana besi sebagai pengayuh air pada zaman dahulu. Waduh, ini dari besi nih guys, segede ini. Kemudian ini ada meriam juga. Nah, jadi ini itu rampasan dari PRRI atau Permesta ya guys. Komputer lagi, meriam dan juga bejana besinya. Waduh, ini zaman dulu dipakai buat perang, ini serem banget sih. Nah ini dia senjata-senjata hasil rampasan dari PRRI atau Permesta. Ada meriam dan juga bejana besi. Kemudian ini ada peta juga, peta daerah, peta dari kota Praraja. Nah, sekarang kita bakalan keluar di sini. Nah, ini kita bakalan melihat dari sisi sini ada apa aja. Nah, ternyata di sini ada taman-tamannya ya, yang di depan situ terlihat ada gerbong maut juga guys. Itu dia gerbong mautnya. Nah, sekarang kita lanjut melihat di sini ada kapalnya juga guys. Nah, ini perahu segigir namanya. Nah, itu dia perahunya. Dan di sampingnya ini juga ada gerbong maut. Jadi gerbong maut ini jadi saksi bisu cerita kelam di masa penjajahan ya guys. Nah, ini dia. Jadi gerbong maut ini itu berada di halaman belakangnya museum. Dan pada saat itu ceritanya mengangkut 100 tahanan pejuang Republik Indonesia dari Bondowoso menuju penjara Bubutan ya guys. Kemudian gerbong ini itu penuh sesak, masing-masing diisi 30 orang. Jadi sekecil itu diisi 30 orang para pejuang yang ditahan dan berangkat tanpa diberi makanan. Bisa bayangin gak sih betapa mencekamnya ada di situ. Dan kemudian di sebelah situ tadi juga ada perpustakaan. Nah, jadi kita langsung aja
membahas lagi si gerbong maut ini. Nah, ini juga ada tulisannya yang meninggal di dalam sini itu ada 46 orang, yang sakit ada 11. Jadi bisa bayangin gak sih, gerbongnya ini tuh seluruhnya itu ditutup rapat dan minim ventilasi. Dan waduh, ini bener-bener gak bisa bayangin, gak bisa nafas. Kemudian apalagi kalau siang hari panas banget, panasnya nyiksa, yang sehingga membuat 46 orang di dalamnya itu meninggal dan 11 orang sakit parah, 31 orang sakit dan 12 orang sehat. Jadi bener-bener yang namanya gerbong maut karena meninggalkan banyak nyawa di dalamnya. Dan sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.